Beberapa waktu lalu, ribuan orang mencari kerja di Bekasi, Jawa Barat. Mereka berjuang demi mendapat kerja yang layak. Selang beberapa bulan, warga Pati berunjuk rasa karena kenaikan pajak bumi bangunan yang berlipat. Potret memilukan lain yang viral adalah seorang anak yang terekam kamera tengah memunguti kue sisa dari sebuah gelaran HUT RI 17 Agustus lalu. Dan terakhir, hal yang membuat masyarakat sedih dan marah soal kematian Raya, bocah perempuan 3 tahun akibat infeksi ratusan cacing akibat kemiskinan dan terlambat mendapatkan pengobatan. Potret soal sebagian masyarakat berjuang hidup di republik ini kerap kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, atau bahkan kita menjadi bagian perjuangan itu sendiri. Bagaimana sebagian masyarakat saat ini mencari nafkah hanya untuk lembaran uang ribuan tiap harinya untuk membeli sesuap nasi. Sayangnya potret itu dijawab dengan ulah memprihatinkan oleh pejabat di republik ini. Terakhir, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ditangkap KPK atas dugaan pemerasan. Tidak tanggung-tanggung, barang bukti yang diduga hasil pemerasan adalah berupa 22 kendaraan mewah, yakni terdiri dari 15 mobil, 7 motor dengan kisaran harga mulai 30 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. Sampai dengan saat ini ada 14 orang yang sudah diamankan oleh tim. Ya, seluruhnya sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Pemeriksaan masih berlangsung, nanti kami akan sampaikan status hukum dari para pihak yang diamankan tersebut. Selain kendaraan, ada sejumlah uang yang juga diamankan, namun belum bisa kami sampaikan secara rinci ya. Mata uang apa, kemudian jumlahnya berapa, nanti kami sampaikan saat konferensi pers. Tidak hanya perilaku korup, para pejabat dinilai juga tidak punya hati. Di saat rakyat sulit, mereka dengan mudahnya mendapatkan guyuran tunjangan dan gaji yang totalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Yang belum lama dibahas adalah soal tunjangan anggota DPR. Meski sejumlah anggota DPR mengaku tunjangan yang mereka dapat adalah hal yang wajar, namun bagi sebagian masyarakat menilai hal itu tidaklah pantas. Di tengah banyaknya warga Indonesia yang kekurangan, terus di tengah efisiensi, masa seorang perwakilan rakyat gitu ya, tunjangannya lebih gede gitu. Bukan lebih gede sih, kayak perbandingannya sangat jauh gitu loh antara rakyat biasa sama perwakilan rakyat. Seharusnya pemerintah bisa memikirkan itu lagi sih menurutku. Gila aja itu sih, nggak wajar lah. Kita yang seharian narik begini aja online dari pagi, susahnya setengah mati. Ini mau dapat lagi 50 juta lagi, kita mau dipotong dari mana lagi gitu untuk bayar pajaknya gitu. Bicara soal tunjangan anggota DPR, Koordinator Divisi Advokasi Indonesian Parliamentary Center atau IPC, Arif Adiputro meyakini besaran tunjangan anggota DPR ditentukan secara ugal-ugalan tanpa melakukan riset termasuk rasa keadilan masyarakat. Supaya aman saja gitu dari perencanaan dan nanti penganggarannya dan sebagainya gitu Mas. Nah ini yang jadi catatan bagi kami di IPC bahwa apa yang dilakukan DPR untuk tunjangan beras ataupun tunjangan lainnya gitu ya, itu mereka nggak ada kajian evidence base-nya gitu loh. Jadi ditentukan oleh rapat banggar dengan Kementerian Keuangan, kemudian ya sudah. Bagi masyarakat tentu berharap amanah mereka kepada pejabat di republik ini mampu membawa mereka hidup lebih sejahtera. Jangan sampai amanah rakyat dikhianati hingga justru membawa kesulitan bagi mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.